Halo Selebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Rafika Mustaqim Mawarda, mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Pemirsa, menanggapi surat dari Forum Komunikasi Warga Kompleks Ruko Latanete Makassar terkait penertiban ruko yang dilakukan oleh Perseroda Sulsel pada Maret lalu. Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat pada Rabu siang. Penertiban tersebut dinilai dilakukan PT Sulsel Citra Indonesia Perseroda Sulsel secara sepihak. Bertempat di ruang rapat Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bidang keuangan, gelar rapat dengar pendapat pada Rabu siang. Rapat tersebut digelar dalam rangka merespon surat Forum Komunikasi Warga Kompleks Ruko Latanete Makassar terkait penertiban yang dilakukan pihak Perseroda Sulsel di Ruko Plaza Latanete, tepatnya di Jalan Sungai Sadang Lama, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Pengosongan ruko tersebut yang dilakukan pada Maret lalu dinilai telah melanggar kesepakatan pada tahun 2005 atas perpanjangan ruko hingga tahun 2031 dan tanpa melalui mekanisme prosedur hukum yang berlaku. Kenyataannya sudah beberapa teman-teman yang sudah diambil baik secara tidak paksa maupun juga secara paksa, maupun saya katakan seperti itu karena ada satu DP di situ, dan kita pun berjaga-jaga. Katanya giliran berikutnya kita ini yang tidak bersoal. Lalu pertanyaan saya, kemana hak kami sehingga kami itu belum tiba waktunya 2031 kita sudah menemui masalah. Yang putuskan 65 juta di Rut Prusda saat itu, dan 65 juta saat itu sama dengan nilai emas harga 50.000 saat itu. Jadi kalau mau dibilang itu murah, bagi kami itu mahal. Tapi kami terpaksa karena tertekan. Kami sempat bertanya kepada agraria bahwa ini 65 juta murah atau mahal. Itu harusnya mereka 35 juta aja, Bu. Kalau kita lihat prosedur agraria, tapi kami rela. Kami diperpanjang oleh prosedur harga 65 juta. Posisi kami hari ini, Bu, salah kami di mana? Tidak berhenti, kami tidak bisa bekerja dengan tenang di Latanete. Dan selalu mereka menggunakan kata SK gubernur belum ada, ini ilegal, ini harus ada taksasi harga. Di mana ada di Republik ini kalau orang memperpanjang sertifikat HGB perlu taksasi, Bu? Tidak ada. Ini bukan sewa menyewa, ini bukan barang lelang. Tidak ada, jadi aturan yang dibikin kami nggak paham, Bu. Dan sampai hari ini menurut saya yang mereka minta tambahan dana, tidak ada juga SKB dari gubernur, SK gubernur tidak ada. Pada rapat tersebut juga menghadirkan jajaran Komisi C, Perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, pihak PT Sulsel Citra Indonesia Perseroda, serta perwakilan Forum Komunikasi Warga Kompleks Ruko Latanete Makassar. Fitri Hairunisa, Selebes TV. Akhirnya dibuatlah sebuah rapat di restoran Pink Muda. PT Sulsel Citra Indonesia atau Perseroda Sulsel membantah atas tudingan pemilik ruko yang mengatakan bahwa Perseroda Sulsel melanggar kesepakatan perpanjangan pada tahun 2005 hingga 2031. Hal ini diungkap saat rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Sulawesi Selatan. Bahwa masih ada dong yang demokrasi Pancasila. Direktur Operasional Perseroda Sulsel, Rendra Darwis membantah tudingan telah lakukan penertiban secara sepihak terhadap Ruko Plaza Latanete Makassar pada saat rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sulsel Rabu kemarin. Ia menganggap pernyataan pemilik ruko tersebut merupakan sebuah fitnah kepada pihak Perseroda Sulsel. Pasalnya penertiban tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana Perseroda Sulsel berhak melakukan penertiban terhadap ruko yang telah jatuh tempo dan tidak memperpanjang masa sewanya. Di kawasan Plaza Latanete tersebut, sebanyak 10 ruko telah ditertibkan pada Maret lalu karena sertifikat HGB-nya telah jatuh tempo sejak tahun 2011 dan tidak diperpanjang. Penghuni ruko tadi itu sungguh-sungguh
fitnah yang sangat luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai pengantar kita ketahui bersama bahwa kompleks Latanete itu merupakan lahan Pemprov yang kemudian dipisahkan pengelolaannya kepada Perseroda Perusda saat itu, yang saat ini menjadi Perseroda, di mana 10 unit ruko ini sertifikat HGB-nya jatuh tempo tahun 2011 dan tidak diperpanjang sampai dengan detik ini. Nah, ruko inilah yang oleh Perseroda, karena memang ketentuan mengatur pada PP 153 tahun 2004 bahwa Perseroda itu berhak untuk melakukan penertiban aset di mana aset tersebut sudah jelas dan terang-benderang merupakan aset atau barang milik daerah yang dipisahkan, yang diserahkan pengelolaannya kepada PT SCI karena sertifikat HGB-nya jatuh tempo dan berjalan sudah 10 tahun lebih tidak mendapat apa-apa, sehingga dengan direksi baru sekarang telah melakukan penertiban dan pengamanan aset tersebut. Setelah melakukan penertiban tersebut, hingga saat ini Rendra menyebutkan bahwa sudah ada 2 ruko yang laku untuk disewa oleh penghuni ruko baru dan jumlah penyewa masih akan terus bertambah. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Itu dicantumkan mana isinya? Pemirsa, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sri Rahmi berharap konflik Perseroda Sulsel dengan penghuni ruko Plaza Latanete Makassar tidak sampai menempuh jalur hukum. Oleh PT Perumahan Rakyat. Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Keuangan menggelar rapat dengar pendapat terkait konflik Perseroda Sulsel dengan penghuni ruko Latanete Makassar pada Rabu siang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C Sri Rahmi tersebut berjalan cukup sengit, di mana kedua belah pihak tidak membenarkan pernyataan yang dikeluarkan satu sama lain. Pihak penghuni ruko menilai bahwa penertiban ruko Latanete yang dilakukan Perseroda pada Maret lalu merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan secara sepihak dan dengan paksaan. Sedangkan pihak Perseroda membantah tuduhan tersebut dan merasa bahwa penertiban yang dilakukan merupakan hak Perseroda Sulsel yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk itu kami membuat sebuah rekomendasi bahwa karena kita semua adalah warga negara Indonesia yang harus taat hukum yang berlaku di Indonesia, dan salah satu hukum aturan yang ada itu adalah aturan pengelolaan aset dan keuangan daerah, di mana Bawaslu sudah mengeluarkan LHP, laporan hasil pemeriksaan, yang harus kita taati dan harus kita tindak lanjuti. Sebagai pihak penengah dalam rapat dengar pendapat tersebut, Sri berharap kedua belah pihak mampu menemukan solusi terbaik dan tidak sampai menempuh jalur hukum. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Alhamdulillah. Komisi A DPRD Sulsel bersama perwakilan Pemprov Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi peraturan daerah di Kabupaten Bantaeng yang menjangkau 2 titik kecamatan, yakni Kecamatan Tompok Bulu dan Kecamatan Bisapu. Boleh juga seperti itu barangkali. DPRD Sulsel menggelar sosialisasi peraturan daerah di Kabupaten Bantaeng yang menjangkau 2 titik kecamatan, yakni Banyorang Kecamatan Tompok Bulu dan Bontojaya Kecamatan Bisapu, yang dilaksanakan mulai 26 April hingga 28 April 2022. Kegiatan ini merupakan sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Pemprov Sulsel 2018-2023. Dalam kegiatan sosialisasi ini turut dihadirkan pemateri yakni Sekretaris Bapelitbangda Sulsel Edi Junaidi. Sosper ini kan menjadi wadahnya kita semua, masyarakat, pemerintah termasuk tentunya anggota DPRD untuk bersilaturahmi sekaligus ya mengetahui lebih jauh bahwa memang kerjanya kita semua termasuk DPR dan pemerintah ada menyusun perda yang untuk selanjutnya ya kewajiban kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada perda seperti ini yang DPRD dan pemerintah sudah buat sehingga tentunya masyarakat bisa mengawal bersama apa kira-kira substansi yang ada di perda tersebut. Kegiatan yang digelar di akhir Ramadan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh parpol, dan ulama di Kabupaten Bantaeng. Diakhiri dengan buka puasa bersama sekaligus pembagian paket takjil. Tim Liputan Celebes TV. Nabi suri teladan bagi kita.
Pemirsa, kebijakan larangan ekspor CPO ke luar negeri rupanya memiliki dampak yang kurang baik bagi para petani kelapa sawit. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sulsel pada Selasa siang. Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi ekonomi menggelar rapat dengar pendapat terkait perkembangan harga tandan buah segar pada Selasa siang. Rapat tersebut melibatkan dinas-dinas yang terkait, perusahaan pengelola kelapa sawit, serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo guna membahas permasalahan-permasalahan yang selama ini dialami oleh petani kelapa sawit di wilayah Sulawesi Selatan, mulai dari harga, penjualan, hingga distribusi, terutama setelah dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO. Rapat yang dipimpin oleh Sugiyarti Mangun Karim selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel itu menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya meminta pemerintah untuk merevisi kebijakan larangan ekspor CPO ke luar negeri. Adapun rekomendasi yang mungkin kita coba rekomendasikan kepada pemerintah adalah bahwa kita meminta kepada pemerintah secara umum untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan real CPO, kebutuhan real bahan baku minyak khusus untuk dalam negeri, berapa sebenarnya yang kita butuhkan, selebihnya kita buka ruang untuk kita ekspor. Supaya kemudian tidak terjadi lagi bahwa ada penumpukan hasil produksi kelapa sawit yang tertumpuk di petani yang tidak ada ruang jualnya, tempat jualnya, itu yang pertama. Sehingga kita meminta ada pendataan berapa yang kita butuhkan realnya, selebihnya kita minta pencabutan terhadap, kita minta dicabut, kita minta untuk direvisi kembali kebijakan tentang pelarangan ekspor kelapa sawit. Dengan diadakannya rapat dengar pendapat tersebut, Sugiyarti berharap segala permasalahan yang dialami oleh para petani kelapa sawit dapat segera terselesaikan, sehingga tidak ada lagi petani yang mengalami kerugian dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Fitri Hairunisa, Selebes TV. Pemirsa, buntut dari kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO ke luar negeri, industri pabrik kelapa sawit keluhkan menumpuknya persediaan tandan buah sawit segar hingga harga jual yang jeblok. Dulu PKS. Pabrik kelapa sawit atau PKS Sulawesi Selatan mengeluhkan penumpukan pasokan tandan buah sawit segar akibat dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang menetapkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO pada April 2022 lalu. Melimpahnya stok TBS juga berakibat pada jatuhnya harga kelapa sawit yang saat ini ditetapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2.300 per kilo TBS. Andi Awal selaku perwakilan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 14 Makassar mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, tangki TBS milik PTPN akan penuh dan saat ini mulai mengurangi pasokan perharinya. Bahwa saat ini kami mempunyai stok CPO yang belum laku terjual, itu hampir 3.000 ton. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis dan teman-teman dari Pak Kadis Lu Utara, mungkin 10-15 hari lagi tangki kami akan penuh. Jadi kami pada dasarnya untuk pelarangan ekspor itu kami secara pribadi, karena saya pemerintah, saya tidak bisa lawan pemerintah secara pribadi, ya itu bisa kita usulkan. Soal diterima apa tidak seperti disampaikan, itu nanti mungkin saya pikir di negara kita ini banyak ahli-ahli yang lebih kompeten dari kami soal kebijakan tata niaga pemasaran atau penjualan CPO. Awal berharap kebijakan larangan ekspor tersebut dapat direvisi sehingga pabrik kelapa sawit dapat kembali melakukan ekspor ke luar negeri. Fitri Hairunisa, Selebes TV. Pemirsa, dari 9 industri pengolah kelapa sawit di Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ungkap hanya 3 industri yang layak untuk beroperasi. Hal tersebut dibenarkan dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sulsel pada Selasa siang. Itu sudah tahu, dan BPTPN ini ujinya
Sebanyak 9 industri pengolah kelapa sawit di Sulawesi Selatan diundang dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi B DPRD Sulsel pada Selasa siang. Dari 9 industri tersebut, Ahmadi Akil selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan hanya 3 industri yang layak atau berhak untuk beroperasi, yakni PT PTPN 14 Makassar, PT Bumi Maju Sawit Kabupaten Luwu Utara, dan PT Mandiri Palmera Agrindo Kabupaten Luwu Timur. Menurut Ahmadi Akil, selain ketiga industri tersebut yang lainnya belum terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Nasional atau SINAS, yang bisa disebabkan karena industri tersebut tidak memenuhi standar operasi yang telah ditentukan Kementerian Perindustrian. Mungkin izin lingkungannya belum, sehingga dia tidak dibiarkan untuk melakukan itu. Itu mungkin penyampaian kami. Dari 9 yang diundang ini, menurut kami sebagai OPD yang menangani industri di Sulawesi Selatan itu hanya 3 yang berhak beroperasi. Kalau ada selebihnya itu, berarti dia harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya di SINAS. Saya tidak paham apakah memang belum mendaftar, apakah sudah mendaftar tapi ditolak. Nah, sehingga menurut pemahaman kami, dia tidak mendaftar karena merasa belum memenuhi syarat-syarat, atau dia sudah mendaftar tetapi tidak memenuhi syarat, berarti tidak masuk dalam sistem informasi manajemen. Selain Dinas Perindustrian, dalam RDP tersebut turut hadir dinas-dinas terkait lainnya, seperti Dinas Perdagangan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, hingga koperasi yang terdapat di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Tidak perlu lagi dibawa ke Palu. Itu untuk Pemirsa, sejumlah organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau OPD keluhkan tidak adanya anggaran pengawasan dalam mengawasi penerapan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Gubernur diminta serius memperhatikan hal tersebut. Bukan hanya pihak petani kelapa sawit di Sulawesi Selatan yang mengalami berbagai kendala. Rupanya beberapa kendala juga dialami oleh dinas-dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Pada rapat tersebut, Ahmadi Akil selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan keluhkan anggaran pengawasan yang nihil bagi sebagian besar organisasi perangkat daerah atau OPD di Sulawesi Selatan. Terkhusus dalam pengawasan penerapan kebijakan daerah terkait harga jual tandan buah sawit segar kepada para petani kelapa sawit di Sulawesi Selatan yang mulai tahun 2021 dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pasalnya, hal tersebut mempengaruhi penerapan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan maksimal dan mengakibatkan masih banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran kebijakan. Saya melihat di sektor hulu, di sektor manufaktur maupun di sektor hilir itu memang hampir semua OPD tidak memiliki anggaran pengawasan. Padahal kebijakan nasional kan mempermudah izin. Siapapun orang mau berusaha silakan, tetapi memperketat di hilir. Ini yang tidak jalan. Seharusnya ketika ada kebijakan nasional mengharuskan perketat pengawasan, anggaran pengawasan harus diperbanyak, malah dihilangkan. Kami juga di sini. Jadi kami hanya berdasarkan data, seharusnya ketika kami mendapatkan data, mungkin kami turun melihat dengan 9 PKS tadi. Selain Dinas Perindustrian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami hal yang serupa, di mana selain tidak memiliki anggaran pengawasan, dinas tersebut juga tidak memiliki anggaran dalam penetapan harga tandan buah sawit segar. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, selain terkendala dalam hal anggaran, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan juga tak memiliki laboratorium pengujian untuk menetapkan harga jual tandan buah sawit segar. Hal tersebut mengakibatkan harga jual yang ditetapkan menjadi kurang akurat. dengan baik, itu maksud saya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan ungkap sejumlah keterbatasan yang dimiliki sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD.
yang bertugas menetapkan harga jual tandan buah sawit segar. Dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sulawesi Selatan pada Selasa siang, selain tidak adanya anggaran untuk kegiatan penetapan harga jual tandan sawit, tim penetapan harga yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi itu juga tidak memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan pengujian harga, sehingga mengakibatkan harga jual tandan buah sawit segar yang ditetapkan menjadi kurang akurat. Menanggapi hal tersebut, Sugiyarti Mangun Karim selaku pemimpin dalam RDP meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini gubernur untuk serius dalam pengadaan laboratorium serta alat pengujian agar kerja-kerja para OPD dapat berjalan maksimal dan penetapan harga jual tandan sawit juga lebih akurat. Tentu kami meminta juga kepada pemerintah provinsi untuk bisa menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan sarana prasarana pendukung bagi tim yang akan menetapkan nilai jual, nilai harga TPS. Harga TPS, karena harga TPS itu kan ditentukan oleh tim yang dituju oleh pemerintah provinsi. Cuman kan keterbatasan kemarin bahwa ada beberapa sarana dan prasarana yang tidak siap, sehingga mereka menetapkan harga itu memang tidak terlalu akurat. Sebagai alternatif dalam penetapan harga tandan sawit, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan menggelar beberapa kali pertemuan dengan menghadirkan semua komponen yang berkepentingan untuk menetapkan harga tandan buah sawit segar tersebut. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Nilai tambah bagi petani. Pemirsa, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat kerja bersama perwakilan fraksi terkait perubahan jadwal kegiatan pada tanggal 19 Mei hingga 31 Mei 2022. Bertempat di ruang rapat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Musyawarah menggelar rapat kerja bersama perwakilan fraksi pada Rabu sore. Rapat tersebut membahas perubahan jadwal kegiatan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 19 Mei hingga 31 Mei 2022, di mana pada awalnya tanggal 19 hingga 21 Mei 2022 merupakan jadwal kegiatan kunjungan kerja luar atau dalam daerah komisi, diganti menjadi kunjungan daerah pemilihan. Diputuskan bahwa kunjungan kerja luar daerah komisi itu diganti dengan kunjungan daerah pemilihan ataupun dapil. Ya, kunjungan daerah pemilihan ataupun dapil terkait juknisnya itu nanti akan disampaikan di dalam grup. Kemudian kunjungan kerja luar daerah komisi itu nanti dipindahkan di 29, 30, dan 31 untuk kunjungan kerja dalam atau luar komisi. Perubahan tersebut mendapat persetujuan dari semua perwakilan fraksi dan mulai berlaku sejak hari ini. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.